Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Calicus. Kartu kedua. Di sini ada The Sun. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Calicus. Kartu keempat. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kelima. Di sini ada Four of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya King of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bergetar, ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan perubahan yang baik yang datang dengan cepat terjadi di dalam kehidupanmu karena sosok dirimu, karena kepribadianmu. Kamu adalah orang yang tidak pernah mendendam, tidak pernah berlama-lama di dalam sebuah situasi dan keadaan. Dan kamu orang yang selalu berdamai dengan keadaan, dengan masa lalu, serta selalu ada kata maaf untuk siapapun yang pernah singgah di dalam kehidupanmu. Baik itu melakukan perbuatan buruk, perbuatan baik, kamu segera maafkan itu semua. Makanya di sini tergambar kamu dapat mampu berlari dengan kencang menuju setiap mimpi dan harapan yang kamu inginkan. Karena apa? Karena kamu mampu menjadi sosok pribadi yang disegani, yang ditakuti, yang dikagumi. Bahkan ada rasa respek, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Karena apa? Karena kamu orang yang selalu ingin menjadi manfaat baik bagi orang lain. Nggak pernah ingin menjadi sebuah permasalahan untuk orang lain. Jadi kamu nggak ingin menyusahkan orang. Justru orang yang dulu sering menyusahkan kamu, sering membuatmu kecewa, justru kamu maafkan, kamu perlakukan mereka dengan baik. Dan ditambah di saat ada perubahan besar terjadi di dalam kegiatanmu, seperti kamu dapatkan kesuksesan, dapatkan keberhasilan, dapatkan kekuasaan, dapatkan power, justru kamu manfaatkan untuk bisa berbagi manfaat, berbagi berkah kebaikan kepada siapapun tanpa kamu pandang bulu, termasuk mereka-mereka yang dulu pernah menyakitimu. Nah, dari sinilah rasa segan, rasa kagum, rasa respek mulai tumbuh terhadap dirimu. Jadi mungkin inilah yang akan membuat kamu semakin optimis, semakin mampu berlari dengan kencang, meraih apapun yang kamu inginkan. Jadi semua berawal dari apa yang kita pikirkan, berawal dari apa yang kita rasakan. Ya kalau kita merasa takut, berpikiran ragu-ragu, takut gagal, takut nggak berhasil, takut rugi, ya mau sampai kapan? Kita tahu hasilnya apa. Tetapi kalau kita mampu meyakinkan diri kita, udah aku coba, aku mulai, aku usaha nih. Apapun hasilnya aku terima, kalau gagal aku ulang lagi. Nah dari situlah akan ada perubahan yang baik.
Jadi apa yang kita pikirkan, ya, kebanyakan itulah yang akan kita dapati, yang akan kita temui di perjalanan kehidupan kita. Jadi segeralah berpikir positif. Segeralah menjadi orang yang optimis, orang yang berani dan tidak ragu untuk gagal, untuk berjuang, untuk mencoba, bahkan untuk berkorban. Maka yakinlah hal-hal baik akan menanti kita di depan perjalanan kita. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Calicus. Nah, benar kan? Jadi, ini menggambarkan kamu adalah orang yang optimis. Orang yang selalu berpikiran maju ke depan tanpa menoleh ke belakang. Jadi hal-hal yang telah kita lewati, biarlah menjadi pengalaman, pelajaran yang berharga. Dan kamu benar-benar mampu meninggalkan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Menjadi seseorang yang pemaaf, tidak pendendam. Dan mampu menjadikan orang lain yakin, nyaman, percaya dengan kamu karena pemikiranmu, karena sikap baik yang kamu miliki. Jadi kamu nggak pernah ragu, nggak pernah takut kalau kamu kekurangan. Kalau uangmu habis untuk membantu orang, untuk bersedekah, untuk bermanfaat bagi yang lain. Karena rezeki sudah diatur. Semakin banyak kita berbagi, maka semakin lancarlah rezeki yang kita dapatkan. Nah, ini yang menjadikan orang semakin segan, semakin kagum, semakin respect terhadap dirimu. Bahkan kamu juga nggak ragu membantu, menolong orang yang pernah mengecewakanmu, yang pernah membohongimu, yang pernah menipumu. Untuk apa kamu bantu mereka? Karena kamu yakin dan percaya suatu saat mereka akan dibukakan pintu hatinya. Mereka akan disadarkan oleh keadaan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap orang lain jika hal buruk, maka imbasnya akan berbalik kepada mereka sendiri. Nah, inilah caramu, ya, untuk bisa membantu, untuk bisa mengangkat derajat seseorang. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Sun. Nah, Sun jelas ada kesuksesan, ada keberhasilan. Ada kemajuan-kemajuan besar terjadi di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan. Jika kita memulai, jika kita mau mencoba, maka apapun hasilnya, tentu semakin hari akan menjadi semakin baik. Dan ada keyakinan di dalam dirimu. Jika yang kita tanamkan adalah hal baik, maka hal baik pula lah yang akan kita tuai, yang akan kita petik di suatu hari nanti. Jadi keyakinan yang seperti ini memang tidak bisa didapatkan dengan begitu saja. Ini tumbuh karena pengalaman. Ini tumbuh karena kamu telah melewati keadaan-keadaan sulit di dalam kehidupanmu. Tetapi menjadikan kamu lebih tangguh, lebih kuat, lebih bisa menerima resiko, menerima keadaan, menerima hasil sekecil dan sebesar apapun. Nah, itulah rasa syukur. Dengan rasa syukur, kita akan mampu menjadi bahagia, menjadi nyaman dengan apa yang kita miliki saat ini. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Calicus. Nah, jelas ini adalah kedewasaan, ketenangan, ya, kesabaran, ya. Mampu mengontrol emosi, mengendalikan pikiran, mampu menempatkan diri dengan sangat baik, ditambah ada hati yang besar, hati yang mulia yang kamu miliki. Ya. Jadi kemuliaan hatimu inilah yang membuat sikap-sikap orang yang ada di sekitarmu itu menjadi semakin positif terhadap dirimu. Bahkan mereka takut, mereka segan kalau perbuatan mereka dapat melukaimu. Karena apa? Karena mungkin selama ini kamu telah banyak berikan hal baik, berikan hal bermanfaat kepada mereka. Oke? Jadi memang itu rasa segan,
rasa respect itu memang nggak bisa dibeli. Itu akan tumbuh dengan sendirinya jika kita dapat menyentuh hati dan perasaan mereka dengan hal-hal baik yang bisa kita perbuat, yang bisa kita berikan kepada orang lain. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jelas, Hermit ya. Ada penerang di dalam hatimu, ada pelita ya yang menerangi hati, perasaan dan pikiranmu. Jadi kamu orang yang tahu diri, sadar diri, tahu kualitas diri, dan tahu kemampuan diri. Inilah mungkin yang membuat kamu tidak tersesat, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih jauh lagi di depan perjalananmu. Karena apa? Karena kamu tahu nih batas kemampuanmu, tahu batas limitmu, tahu kapan kamu harus lanjut, kapan kamu harus bertahan, ataupun kapan kamu harus berhenti. Jadi dengan kita mengetahui kapasitas kita, kemampuan kita, limited yang kita miliki, maka kita akan mampu menjadi orang yang sadar dan tahu diri. Dan dengan begitu, kita tidak akan memaksakan kehendak, memaksakan hal-hal yang tidak akan mungkin bisa kita lakukan ataupun kita gapai. Makanya ini menggambarkan Hermit. Ya, kamu mampu melihat, bertanya kembali, ya, kepada diri, kepada hatimu yang paling dalam. Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Four of Swords. Nah, memang terkadang ya ada sikap pasrah, ya, perasaan rela, pasrah begitu ya. Tetapi bukan menyerah ya. Nah, tapi sikap ini bisa dibedakan ya. Pasrah dengan menyerah itu sangat berbanding terbalik. Ya, di saat kita pasrahkan semua apa yang kita inginkan, apa yang terjadi di dalam hidup kita hanya kepada kemampuan kita dan hanya kepada Sang Pencipta, maka kita akan mampu berfokus dengan tujuan, berfokus dengan ide, pemikiran, gagasan. Karena apa? Karena kita sadar nih, nggak ada satupun yang mampu membantu kita keluar dari kesulitan kalau bukan kita sendiri. Nggak ada satupun yang akan memberikan uang, memberikan bantuan di saat kita berada di dalam posisi miskin. Yang bisa membantu hanyalah kita sendiri. Makanya, ya, sikap pasrah terkadang dapat membuka cakrawala pemikiran kita menjadi lebih optimis, ya, menjadi lebih fokus, menjadi lebih mampu memikirkan hal-hal yang mungkin di luar dari nalar kita, di luar dari perkiraan kita. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya King of Swords. Nah, jelas ini adalah kematangan. Kematangan, kesiapan begitu ya. Kebijaksanaan ya, di dalam menghadapi setiap masalah apapun yang muncul di dalam hidupmu. Nah, jadi semuanya kamu sikapi, kamu pandang ya dengan sudut pandang yang positif. Ya. Dengan perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih terbuka dan lebih cerdas. Nah, kenapa kita dulu diberi kegagalan, diberi kesusahan hidup? Agar kita lebih tangguh, agar kita lebih mampu memperbaiki diri. Nah, kenapa kita diberi keberlimpahan, diberi rezeki yang baik? Agar kita bisa berbagi. Agar kita bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Nah, inilah yang membuat kita siap dan akan mampu menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan terus mampu menjadi pribadi yang berkualitas, berpikiran maju, cerdas dan terbuka, menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi orang sekitar, sehingga kamu akan tumbuh menjadi sosok yang disegani, yang dihargai, bahkan dikagumi ataupun ditakuti. Dan dengan begitu, ya, kamu akan terus mampu optimis di dalam membawa perubahan besar, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk kebaikan-kebaikan orang-orang yang juga ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.
Dadah.